wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar. Kelompok 5 terdiri dari Alvindi Rosa Nurjayanti, Gandita Stian, Hasyanah Jamilah, Nikan Arina Azifah, dan saya Tutut Hanifah. Tahapan perkembangan pada anak. Pada anak umur 0-2 tahun, anak dapat menyimak. Umur 2-5 tahun, anak dapat berbicara. Sedangkan umur 5 tahun ke atas, anak dapat membaca dan menulis. Apa itu belajar? Belajar sendiri didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman, sehingga memperoleh kemampuan serta keterampilan baru yang bisa digunakan dalam waktu yang relatif lama. Para ahli membagi teori belajar ke dalam 4 jenis, yaitu teori yang pertama yaitu teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivistik, yang keempat teori humanistik. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yaitu teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Perubahan perilaku ini diakibatkan oleh hadirnya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini adalah teori belajar yang umum digunakan di Indonesia. Contohnya, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Contohnya, peserta didik berkumpul untuk mencermati dan mendiskusikan gambar teka-teki yang diberikan oleh guru dengan pendampingan guru. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Teori ini merupakan suatu teori pembelajaran yang berdasarkan praktek atau learning by doing. Dalam prakteknya, teori ini dapat membuat memori anak menjadi lebih kuat dalam melakukan aktivitas bahasa. Contohnya, mengarang cerita saat liburan semester. Selain melatih peserta didik untuk terampil dalam menulis, nantinya mereka akan bercerita di depan kelas, dan itu akan membuat mereka tidak hanya fasih dalam berbicara, tetapi juga berani untuk gigih bercerita di depan umum walaupun masih pada lingkup kecil, yaitu lingkup ruang kelas. Keempat yaitu teori humanistik. Teori belajar humanistik merupakan teori belajar dan pembelajaran yang mengutamakan memanusiakan manusia, serta diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi dalam diri. Contohnya, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal. Reward di sini misalnya pemberian apresiasi, misal tepuk tangan atau hal kecil lainnya, agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Kesimpulan, keempat teori yang telah disebutkan di atas
keras, setiap teori tersebut harus digunakan sesuai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Karena beda pembelajaran, beda juga teori yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.